Ya, bertemu lagi di praktikum pemrograman mobile. Di pertemuan ini saya akan membahas Hilt dan View model ya. Ini kita masih akan melanjutkan aplikasi yang sebelumnya sudah pernah kita bangun, yaitu aplikasi agenda ya. Ini ketika pertama kali saya buka ya, ini saya buat di hari Rabu tanggal 20 Maret. Itu ada versi Android Gradle plugin terbaru. Jadi saya klik dulu yang Start AGP Upgrade Assistant. Jadi um, ya kemudian ini diklik Run Selected App Steps-nya ya di checklist. Sebetulnya karena jadi teknologi mobile itu berkembangnya sangat cepat ya. Maksudnya versi-versi library SDK itu untuk semua teknologi itu hampir rata, semuanya itu berkembang sangat-sangat pesat. Jadi kita perlu berusaha untuk mengikuti gitu ya. Mungkin kalau project kita sudah cukup besar akan ada masalah gitu ya. Ketika kita mengupgrade, apakah ada library yang tidak kompatibel gitu ya, atau ada coding yang tidak kompatibel, udah deprecated segala macam gitu, itu perlu diperhatikan. Nah, makanya di sini ada pilihan untuk revert ya. Revert dari 830 ke 831 gitu. Jadi kalau di refresh ini sudah sekarang 831 ya, untuk AGP-nya dari 830 tadinya. Oke, nah ini kita kembali lagi ke coding yang sebelumnya ya, setelah selesai upgrade plugin Gradle-nya. Nah, kita akan menambahkan Hilt dan View model ya. Jadi View model itu semacam controller kalau di MVC. Jadi kalau di ini pengantar untuk ke MVVM nantinya ya. Jadi kalau di MVVM View model itu apa namanya, untuk ya biasanya ya mengakses bisnis logic gitu, semacam controller ya. Baik, pertama kita buka build.gradle.kts ini yang ada di level project ya. Kita double klik. Nah kemudian kita perlu nambahin uh, plugins untuk Hilt ya. Oh, karena kita menggunakan libs.version.toml, ternyata ini di sini juga ada upgrade yang disarankan ya. Saya klik aja ini Composio aja di versi 163, Compose bomnya 2024 0202. Kemudian kita perlu menambahkan versi Hilt 245 contohnya ya. Kalau nggak salah sudah 248, tapi nanti coba dulu aja ya. Untuk kemudian kita tambahkan pluginnya Dagger Hilt misalnya ya. Ini grupnya, ID grupnya adalah com.google, sudah disediakan com.google.dagger.hilt.android. Version revnya adalah Hilt ya. Oke, kemudian kita kembali ke build.gradle untuk yang level project. Kita tambahkan Dagger Hilt di sini. Harus disinkronisasi dulu ya. Sebetulnya ini harusnya tadi jangan dulu dimasukin ya, tapi itu jangan dulu. Ya, tapi bisa ya. Oke, jadi ini pertama kita tadi sudah menambahkan plugin untuk Dagger Hilt. Kenapa kita harus menambahkan plugin? Karena Dagger Hilt ini sama seperti Android Room, dia akan mengkompilasi atau menggenerate kode-kode kelas konkret dari kelas atau ya kelas abstrak lah ya, dari sebenarnya dari fungsi-fungsi abstrak interface gitu. Oke, nah kemudian kita perlu menambahkan library atau dependensi di
build.gradle.kts yang level modul ya, level modul application. Pertama kita tambahkan dulu di bagian atas ini itu Dagger Hilt yang tadi ya, kita tambahkan. Kemudian di bagian bawah untuk implementation kita perlu menambahkan kita berarti perlu kembali ke libs. Ini saya tutup aja dulu semua. Kita perlu ke libs.versions.toml ya. Kita tambahkan Hilt Android. Grupnya ini adalah com.google.dagger. Seperti ini ya. Grupnya com.google.dagger. Jadi Dagger itu awalnya bukan punyanya Google, tapi di perjalanannya dia diakuisisi oleh Google. Jadi untuk grupnya com.google.dagger ya. Kemudian untuk nama dependensinya adalah Hilt dash Android. Version ref-nya tadi kita gunakan yang Hilt. Kemudian kita akan menambahkan Hilt untuk Android X ya. Jadi Android ini untuk navigation sih, Hilt Navigation Compose. Sebenarnya ya sekarang sebenarnya belum digunakan sebetulnya ya. Ini untuk version ref-nya kayaknya ini masuknya ke Compose UI sih. Compose UI itu Hilt itu udah ada 250 ternyata. Dia masuknya ke untuk ini Android X. Ini nggak kurang sama dengan ini nggak masuk karena grupnya adalah Android X Hilt. Kayaknya kita perlu tambahin Android X Hilt versinya. Coba kita coba dulu di 1.0.0. Saya juga lupa ya, kita coba cek nanti. Ada 1.2.0 ternyata sekarang ya. Anaknya pakai IDE gitu ya, jadi kita dikasih tahu, nggak perlu nginget-nginget hal-hal yang terlalu detail gitu. Kita bisa memfokuskan ke logika bisnis gitu ya, yang lebih urgent gitu. Kemudian kita perlu untuk KSP Hilt Compiler. Grupnya adalah ini sama com.google.dagger. Dagger. Kemudian name-nya itu Hilt Strip Compiler. Nah ini version ref-nya ke Hilt kalau ini. Kemudian kita juga perlu Hilt Android atau Android X compiler. Ini grupnya yang ini ya, Android X.hilt. Kemudian name-nya itu Hilt compiler juga. Sedangkan version ref-nya ke Android X Hilt gini ya. Kemudian teksnya kayaknya nggak perlu dulu, kita cukup 4 dulu ini ya. Kita coba masukin nih, ternyata udah. Jadi ada implementation libs Hilt Android, Hilt Navigation Compose nya belum ada. Udah Hilt Navigation Compose, KSP nya tadi Hilt Compiler. Kemudian ada juga Hilt Android Compiler ya. Tadi gimana Hilt Android X Compiler. Ini KSP juga. Ini errornya kenapa? Hiltnya mungkin belum di sync ya. Kita perlu sinkronisasi dulu. Tunggu sebentar. Ya, sudah selesai ini sinkronisasinya. Nah, sekarang sudah bisa digunakan.
Oke, selanjutnya kita sudah menambahkan juga tadi plugin Hilt ya di atas. Kemudian selanjutnya kita harus membuka manifest. Kita harus membuat dulu kelas aplikasi baru ya, jadi di paket utama saja. Kita klik kanan, kemudian kita pilih new, kemudian Kotlin class or file. Kita pilih yang class tetap, kemudian saya namai agenda app karena aplikasi yang saya buat namanya kan agenda ya. Jadi polanya bisa nama aplikasi kemudian diakhiri app gitu. Sebenarnya terserah sih, tapi ya supaya berpola aja ya. Bagusnya memang semuanya ada polanya. Nah, dia harus extend ke application, kemudian dia harus memiliki annotation, bukan Hilt view model, Hilt Android app ya. Nah, ini sebetulnya nggak perlu kurung kurawal buka tutupnya, jadi dia sebetulnya ya kita hanya perlu mengoverride class application untuk menambahkan anotasi Hilt Android app gitu. Jadi nanti Hilt yang akan menggenerate kode yang diperlukan gitu. Nah, untuk mengoverride settingannya kita perlu buka manifest ini ya di atas, kemudian di tag application kita bisa klik dimanapun sebetulnya. Contohnya di sini kita ketik name, nah kita tekan enter saja. Jadi sebetulnya harusnya Android titik 2 name ya. Kemudian ini kita masukkan, sudah ada hint di sana dot agenda app gitu. Jadi kita masukkan seperti itu ya, dot agenda app. Maksudnya dot agenda app ini seperti main activity ini ya. Jadi dot ini artinya relatif ke paket utama yang didefinisikan di sini, namespace ini nih. ID AC Unpas agenda, ini kan ID AC Unpas agenda app ya gitu. Oke gitu, jadi di manifestnya sudah diubah. Nah kemudian selanjutnya kita buka main activity ya. Di sini main activity-nya dibuka. Di sini juga kita perlu menambahkan anotasi Android entry point ini ya. Nah, jadi Hilt juga perlu menambahkan kode-kode tambahan untuk activity, tapi kita perlu menandainya menggunakan add Android entry point. Jadi ini titik masuknya dari mana gitu ya, activity yang mana gitu. Setelah itu tidak ada lagi penambahan apapun. Nah selanjutnya kita buat package baru di sini ya, di id.ac.unpasagenda. Kita klik kanan, kemudian kita klik package. Saya biasanya membuat nama paketnya itu DI, singkatan dari dependency injection, karena kalau dipanjangin terlalu panjang ya. Jadi DI saja, kemudian saya klik kanan di sini, kemudian saya klik new, kemudian pilih new, kemudian pilih Kotlin class or file. Nah di sini pilih yang object, namanya persistence module. Jadi ini kita akan membuat sebuah kelas yang akan digenerate objeknya oleh Kotlin gitu. Objek ini ya sebetulnya ya kelas juga seperti pada umumnya, tapi ya kelasnya kelas untuk membuat objek singleton gitu ya. Singleton itu artinya ya cuma ada satu objek dalam satu siklus aplikasi. Kemudian kita akan menambahkan anotasi dari Hilt ya. Pertama anotasi modul dari Dagger. Jadi persistent modul ini seperti namanya ada modulnya, artinya ya dia modul itu artinya dia berisi kelas-kelas atau fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Sebetulnya bukan fungsi, dia menginjeksi objek-objek yang dibutuhkan sebetulnya, diwakili oleh fungsi-fungsi ya. Nah, itulah kenapa disebut dependency injection gitu. Kemudian ada anotasi kedua, install in singleton component, karena tadi ini akan menjadi objek singleton ya. Sekali lagi singleton itu adalah objek yang dijamin hanya ada satu instance dalam
dalam runtime aplikasi. Sedikit mirip dengan static, tapi sebetulnya berbeda gitu ya. Sedikit mirip lah. Static itu kan disimpan di memori ya, tapi kalau static tidak ada referensi objeknya. Kalau singleton ini ada gitu, itu aja bedanya. Tapi dua-duanya sama disimpan di memori, hanya satu gitu. Nah ini install ini singleton komponen titik 2 kelas. Jangan lupa importnya dari dagger.hilt.install in dan dagger.hilt.components.singleton component. Kemudian saya akan membuat sebuah fungsi baru, fun provide database ya, sudah disediakan ya. Memang itu maksud saya. Tapi di sini saya perlu menambahkan parameter application ya. Untuk database ini application ini yang android.app.application ya. Kemudian di sini ini titik 2 nya dia akan mereturn ini app database yang ini ya, app database, return room dot database builder application app database class.java. Nah terus ya nama databasenya apa, agenda DB. Kalau kemarin itu kita bikin nama databasenya dari database name ini ya, jadi kita samakan aja database. Jadi sebetulnya ya ini akan dipindahkan. Kenapa ini perlu dipindahkan? Ini bayangkan kita punya banyak sekali layar atau tampilan, kita harus mengulang fungsi atau kode ini gitu. Mengulang beberapa kali itu kan ya repot ya. Maksudnya kalau repotnya itu kalau misalnya ada perubahan di kode ini ya semua harus kita trace gitu. Kalau di sini kan cukup satu kali, tadi saya katakan dia akan diinjeksi ke semua aplikasi gitu. Semua aplikasi, scope aplikasi bisa mengakses ini. Nah tapi kita perlu menyediakan atau membuat anotasi provides ya untuk dan singleton gitu ya. Kemudian nah ini sudah dikasih sudah dikasih hint gitu sama AI saya ya, memang ini maksud saya sih. Jadi kita juga perlu ini saya pindahin ke bawah aja ya, biar lebih biar lebih runut gitu ya, dari atas itu yang lebih umum gitu. Terus untuk di sini kan kita perlu ngakses to do DAO-nya ya. Nah to do DAO-nya kita buat jadi modul juga dalam modul, jadi nanti kita tinggal panggil gitu. Jadi apapun yang terjadi, kalau misalnya ada perubahan ya akan ikut berubah semua gitu. Kita nggak perlu nyari satu-satu gitu. Oke, kemudian sebentar. Kemudian kita akan membuat sebuah view model. Kita buat di sini aja ya. Biasanya memang saya suka menyatukan view model dengan UI di paket yang sama, tapi ini sebetulnya bisa dipecah menjadi beberapa paket ya, 3 gitu mungkin ya, untuk to do screen, untuk form, dan untuk list. Tapi sementara kita satukan dulu aja. Kita buat to do view model. Tadi saya mau membuat Kotlin kelas baru ya. Kita tetap pakai kelas ini. Kemudian di sini pakai inject. Inject ini nanti dia akan menginjeksikan dari modul sini ya, dari modul sini konstruktor private file to do DAO. Kita sebetulnya hanya perlu to do DAO-nya saja. Kenapa ini perlu di-provide juga? Karena to do DAO ini memiliki dependensi ya, parameter ini app database, yang mana
ya itu perlu di provide. Ya nggak mungkin kita kalau misalnya udah banyak nanti satu-satu per baris gitu. Sekali lagi itu ya kalau misalnya mau di maintain ya agak sulit gitu, lebih ribet gitu ya. Nah, gini terus ini extend ke view model yang dari Android X lifecycle ini. Kemudian di sini di atas kelasnya kita tambahkan anotasi at health view model. Jadi menandai bahwa ini adalah view model untuk health gitu ya. Nah, kemudian di sini kita akan memindahkan list. Jadi seperti ini ya. List to dos. Nah, seperti ini to do DAO nggak gini sih ya. Ini live data ya, karena kan live data yang bisa di ini ya, di dia bisa mengupdate yang mensubscribe kepadanya, panggil load all ya gitu. Kemudian selanjutnya adalah kita membuat fungsi suspend insert ya. Delete-nya juga bisa seperti ini, tapi kita akan coba insert dulu. Upsert ya sebenarnya, upsert aja seperti ini gitu. Atau kita bisa kalau misalnya nggak mau ada instansiasi objek di UI, kita bisa uraikan gitu, seperti ini. Uraikan seperti ini. Nah, ini to do. Nah, jadi parameter ya. Jadi instansiasi objeknya ada di sini gitu. Kemudian untuk delete sebenarnya update juga ya, tapi untuk delete kita coba yang by ID aja. ID string ya seperti ini gitu. Jadi kita punya untuk upsert ya, update dan insert. Kemudian untuk delete juga ada. Untuk view-nya yang ini gitu. Nah, kemudian kita bisa menghapus tadi yang ini ya. Ini bisa kita hapus. Kemudian ini untuk form to do screen juga bisa kita hapus parameter to do DAO-nya, kita hapus dulu. Nah, di sini kita bisa file view model sama dengan help view model. Tadi to do view model ya. Di sini tadi ada to do DAO, kita ganti dengan view model upsert. Berarti ini seperti ini, kita hapus instansiasi objeknya gitu. Ini saya lebih suka gini sini, saya optimize dulu ya, saya hapusin. Kemudian ini dihapus berarti ya, jadi lebih clean, jadi nggak ada dependensi ya dari to do screen, nanti dia akan mengambil otomatis. Nah, untuk list to do screen-nya juga sama. Jadi untuk listnya kita akan ngambil juga dari view model health view model seperti ini, to do view model ya. Kemudian nah ini agak berbeda, jadi tinggal ini aja, list view model dot to do's dot observe as state, itu inisialnya list of. Jadi ini inisialnya kosong gitu ya, kosong dulu. Gini aja seharusnya. Oke, untuk to do screen di sini dihapus juga ya, sudah cukup sebetulnya. Nanti jadi ini bisa dihapus, jadi lebih bersih ya.
Jadi tidak ada lagi di sini sih, nggak ada dependensi ke database ya. Database jadi seperti ini. Sekali lagi ini untuk supaya ya jadi lebih bersih tadi gitu. Oke, coba saya run dulu apakah masih sama hasilnya ataukah ada error. Running device-nya ya cukup lama ya. Oke, kalau mungkin kalau ya sambil nunggu ya, kalau ada yang bertanya-tanya ini kenapa kok di saya warna-warni gini, ini pakai plugin ya supaya membedakan. Udah selesai. Oke, kita coba to-do-nya ya. Tes due date-nya 7 atau 23/2024. Simpan, apakah masih sama? Ternyata tidak muncul di sininya. Tapi kayaknya kalau ini di rerun muncul nih. Enggak ya, enggak kesimpan kayaknya berarti. Sebentar, saya cek dulu tadi. Ini kan absurd, dia ke sini ke TodoDAO, harusnya sih masuk. Apakah ada yang kurang? Ya, sebentar kita coba cek dari form to do screen-nya. Ini harusnya dia masuk sini ya. Saya pakai log aja ya. Itu coba kita sekalian kenalan sama logcat juga ya. Title tes ini tes aja lagi. Oke, hilang absurd. Oh, ternyata dia kosong. Title, description, dan due date-nya kosong. Title, description, due date. Kita balik lagi ke form, title, value, text. Kayaknya ini terlalu dini ya untuk dipanggil. Kita berkenalan dengan state sekarang ya. Oke, jadi file sebentar, pakai state. Jadi state itu seperti yang sudah saya jelaskan di kuliah SAB, dia mewakili kondisi atau data di aplikasi ya, di UI gitu, data di UI. Jadi sekarang saya akan membuat state contohnya untuk mengetahui apakah sebuah fungsi itu selesai
lakukan atau belum gitu, karena kan dia tuh asinkron ya, sinkron. Jadi kita harus apa namanya, harus ngecek, harus di notifikasi lah gitu ya, file is done misalnya, pakai mutable live data boolean ya, is done, mutable live data false, kemudian file is done. Nah, seperti ini. Jadi yang diubah nanti underscore is done ini, tapi dia akan memposting ke is done yang ini, yang akan ditangkap di UI gitu. Jadi di sini di post true ya. Nah, kemudian kita balik lagi ke form. Ini kita hapus view model dot isdone.observe local life cycle owner dot current ya. Ini life cycle-nya kita harus sudah tahu dia. Apa namanya, life cycle-nya harus kita tentukan ya, current life cycle ya. Jadi dia akan nempel ke activity yang sedang digunakan gitu. Kita coba ya. Kita coba, harusnya ya. Nah, ini bisa, karena tadi ternyata dihapus duluan gitu. Tes aja ya. Nah kan masuk gitu. Ini sebenarnya ada tapi kosong tuh. Yang tadi tuh masuk datanya tapi kosong. Jadi hanya apa namanya, hanya si ID-nya aja yang bisa yang masuk gitu ya, bisa kesimpan. Nah mungkin kita bisa membuat tombol hapus di sini ya. Tadi kan kita sudah punya apa namanya, metode hapusnya itu on delete. Kita akan delegasikan jadi saya akan menambahkan satu parameter baru, yaitu on delete click, yang mana on delete click ini dia adalah sebuah fungsi ya, dengan satu parameter bertipe string yang akan kita gunakan untuk melemparkan ID. Jadi di sini kita panggil on delete click ya. Ini sebetulnya nanti akan ada penjelasan teorinya setelah UTS ya. Gini aja. Ini weight-nya juga kita tentukan 3 aja biar rata gitu ya. Nah, kemudian di list to do ini pasti ya harus gini. Nah, kalau delete it ya gitu. Hide it dot udah. Oh, ini harus pakai scope remember coroutine scope.launch. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, ada kan? Kita coba hapus. Nah, bisa. Hapus lagi, bisa. Jadi bersih ya. Oke, itu saja. Mungkin mau bereksplorasi, ini delete-nya diubah jadi icon tong sampah gitu ya, silakan. Lebih rapi, lebih apa ya, tidak memakan tempat gitu ya. Terus ini mungkin bisa dikasih garis bawah-bawahnya gitu ya, itu juga bisa. Atau ya dirapi-rapiin lah. Saya kan cuma supaya proof of concept aja, supaya ini kira-kira seperti ini lah gitu. Itu saja mungkin untuk praktikum Hilt dan Dagger Hilt dan view modelnya ya. Terima kasih.